Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun kita belajarnya masih jarak jauh. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu transformasi geometri. Nah, pada bab transformasi geometri yang pertama kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran, kemudian refleksi yaitu pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi atau perubahan ukuran, memperbesar atau memperkecil. Oke. Nah, kalian pasti sering mendengar atau menggunakan istilah yang diawali dengan kata trans, misalkan transformasi, transmigrasi, translasi, transisi, dan sebagainya. Nah, pada kata-kata awalan trans tersebut biasanya identik dengan misalkan transformasi, kemudian transportasi. Nah, biasanya kan identik dengan perubahan. Nah, berarti translasi itu adalah perpindahan dari titik awal menuju ke titik akhir. Jadi, transformasi itu dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lainnya dengan bentuk yang sama namun ukuran bisa berbeda. Dengan kata lain, suatu geometri dapat berubah letak dan bentuknya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang translasi. Nah, kalian pernah melihat permainan catur atau pernah memainkannya? Nah, cara memainkan catur itu dengan memindahkan pion-pion catur tersebut dari titik awal menuju titik akhir atau titik perpindahan. Itu dinamakan dengan translasi. Nah, nih misalkan pada mainan soccer translation, misalkan nih peraturannya, jika kartunya berwarna kuning itu bergerak jika positif ke kanan dan jika negatif ke kiri. Nah, kartu kuning ini jika dianalogikan dengan koordinat kartesius, titik kuning ini sama dengan sumbu X. Nah, kemudian jika kartunya berwarna hijau, jika positif akan ke atas, jika negatif akan ke bawah perpindahannya. Jadi kartu kuning itu sama dengan sumbu X, kemudian kartu hijau itu sama dengan sumbu Y. Nah, kita mainkan permainannya. Nah, di sini kita mendapatkan kartu hijau positif 2 dan kuning negatif 2. Berarti ke atas 2 dan ke kiri 2. Karena tadi kuning kan kanan kiri dan hijau atas bawah. Nah, kemudian kita mendapatkan kartu kuning positif 4 dan kartu hijau negatif 2. Berarti ke kanan 4 dan ke bawah 2. Selanjutnya kartu kuning plus positif 1 dan kartu hijau positif 2. Berarti ke kanan 1 dan ke atas 2. Selanjutnya kuning positif 2 dan
merah negatif 2. Nah, berarti ke kanan 2 dan ke bawah 2. Nah, sama prinsipnya ketika kita memindahkan satu titik ke titik lainnya karena ditranslasi, prinsipnya sama dengan permainan tersebut. Nah, perpindahan-perpindahan itulah yang disebut dengan translasi. Jadi, translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, dengan simbol aljabarnya, misalkan translasi titik A X, Y dengan menggeser basis X sejauh A dan menggeser koordinat Y sejauh B, sedemikian sehingga diperoleh A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Contohnya misalkan nih titik A, X, Y-nya di 1,1 di sini. Nah, kemudian ditranslasikan sejauh A, B. Nah, A itu untuk basis X, kemudian B-nya itu untuk basis Y. Nah, misalkan ditranslasikan sejauh 4,3, berarti titik awalnya X ditambah A, A-nya tadi kan 4, berarti X ditambah 4, kemudian Y-nya ditambah 3. Nanti nilai X dan Y-nya ditentukan dari titik awalnya. Nah, seperti itu. Dengan simbol aljabarnya A, X, Y ditranslasikan dengan basis X-nya A, basis Y-nya B. Maka A aksennya atau hasil pergeserannya menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Kemudian bagaimana jika mentranslasikan sebuah bangun datar atau sebuah bidang? Sebenarnya prinsipnya sama dengan mentranslasikan titik. Kalian identifikasikan terlebih dahulu titik-titik pada pada bangun datar tersebut. Nah, misalkan nih ada bangun datar. Nah, misalkan kalian identifikasikan dulu yang di titik ini, misalkan A, kemudian titik ini B, kemudian yang titik ini C, dan yang titik ini D. Nah, misalkan titik A, nah ini kan bangun datar ini ditranslasikan dengan basis 12,0. Berarti X-nya ditambah 12 dan Y-nya ditambah 0. Nah, kalian perlakukan setiap titik pojok pada bangun datar tersebut, kemudian kalian buat titik pada hasil pergeserannya. Misalkan titik A ini kan ada di negatif 7, negatif 7,5. Nah, berarti negatif 7 ditambah 12 berarti plus 8. Kemudian Y-nya ada di 5 ditambah 0 tetap 5, maka digeser. Nah, nih tuh berarti titik
titik A itu ada di 12, negatif 7 ditambah 12 sama dengan 5. Berarti untuk titik A nya itu ada di 5,5, kemudian dan seterusnya. Kemudian jika sudah menemukan titik akhir dari setiap titik bangun datarnya, baru kalian geser. Nah, seperti itu. Selanjutnya sama, misalkan pada bidang datar yang sama, kemudian ditranslasikan pada basis 0, negatif 7. Nah, berarti kalian identifikasikan dulu pojok-pojok dari bangun datarnya, ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian titik A ada di titik berapa? Berarti kan ada di negatif 7, negatif 7,5. Berarti negatif 7 ditambah 0 sama dengan negatif 7. Kemudian negatif 7 ditambah 5. Berarti negatif 2. Berarti 0, negatif 2. Negatif 7, negatif 2 untuk titik A nya, negatif 7, negatif 2. Kemudian untuk titik B nya kalian identifikasikan juga berada di titik berapa. Atau misalkan kalau kalian mau menghitung, karena ini 0, negatif 7, berarti yang bergerak pada karena basis translasinya 0, negatif 7, berarti bergerak di sumbu Y dan bergerak ke bawah. Berarti kalian tinggal hitung saja dari sini setiap pergerakannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini berarti titik paling bawah ini bergeser mentok di sini 7. Terus yang atasnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus nanti kalian tinggal geser. Nah, itu cara mudahnya. Kalau tadi itu cara aljabarnya, kalau ini cara geometris. Kalau cara geometris kalian tinggal hitung aja. Misalkan translasinya terhadap sumbu Y, berarti geraknya kalau positifnya ke atas, kalau misalkan negatif ke bawah. Kalau misalkan terhadap sumbu X, ya kalau misalkan basisnya sumbu X, berarti gerak ke kanan sama ke kiri. Tinggal dilihat positif negatifnya. Nah, yang terakhir, jika ditranslasikan dengan basis 10, negatif 7, berarti 10 kan berarti geser ke kanan 10 dan ke bawah 7. Kalian tinggal hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada di garis ini. Kalau misalkan pergerakan terhadap sumbu X nya, kemudian turun 7 dari garis bawah nih. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di situ. Terus kalian tinggal geser. Nah, seperti itu cara pergeseran dari sebuah titik dan sebuah bidang. Pada intinya prinsipnya sama, kalian tinggal translasikan setiap titik pojok pada bangun datar tersebut. Nah, terakhir
Silahkan kerjakan soal latihan. Yang pertama, translasikan titik A 1,2 ke titik A aksen 4,6. Maka tentukan basis translasi tersebut. Nah, kalau misalkan tadi diketahui titik awal dan translasinya, sekarang diketahui titik awal dan titik hasil translasinya. Berarti kalian tentukan basis translasi dari titik tersebut. Kemudian yang kedua, tentukanlah bayangan dari atau hasil dari translasi segitiga ABC dengan titik sudut. Titik A-nya itu negatif 5, negatif 1, titik B-nya negatif 4,2, dan titik C-nya negatif 1, negatif 2. Kemudian ditranslasikan oleh basis X-nya 6, basis Y-nya 2. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.